sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mangolo Ade Vivi Oktavin Suryani. Saat ini saya akan melakukan prosedur perawatan luka. Perawatan luka adalah suatu prosedur untuk membantu pertumbuhan jaringan pada luka. Selain itu, juga untuk membantu mengurangi proses infeksi dalam luka. Sebelum kita masuk ke dalam prosedur, terlebih dahulu kita harus mengetahui alat-alat apa yang akan digunakan dalam perawatan luka. Mari kita lihat bersama alat-alat yang akan kita gunakan. Ini kita masuk dalam persiapan alat-alat yang akan kita gunakan dalam perawatan luka. Yang pertama ada underpad. Underpad di sini digunakan untuk mencegah merembesnya cairan dari luka ke tempat tidur pasien. Yang berikutnya ada glove and sterile. Jadi, glove and sterile ini digunakan ketika melakukan pembukaan dressing agar tidak terinfeksi. Yang berikutnya ada plaster. Plaster di sini digunakan untuk penutupan luka. Yang berikutnya ada aplikator. Aplikator di sini adalah alat yang digunakan untuk membantu pemberian obat. Yang berikutnya ada basic dressing set. Basic dressing set itu biasanya digunakan sebagai alat-alat steril untuk membantu dalam perawatan luka. Tetapi ketika melakukan perawatan luka secara manual, ada wadah seperti ini yang di dalamnya sudah ada kasa, gunting, dan juga pinset. Yang berikutnya ada bengkok atau kidney basin. Jadi bengkok atau kidney basin ini adalah wadah penampungan untuk alat-alat yang telah digunakan atau sampah yang baru saja kita gunakan ketika melakukan perawatan luka. Yang berikutnya ada mistar. Jadi fungsi mistar di dalam perawatan luka yaitu untuk membantu mengukur luka. Kenapa harus diukur lukanya? Karena kita harus mengkaji bagaimana perkembangan dari luka. Yang berikut ada glove steril. Glove steril ini adalah melindungi agar luka tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada pada saat perawatan luka. Digunakan juga saat perawatan luka. Jadi ketika melakukan teknik steril itu harus menggunakan glove steril. Yang berikut ada cairan normal salin. Jadi normal salin di sini adalah kandungan elektrolit yang sama dengan tubuh kita. Untuk itu kita menggunakan normal salin. Dan normal salin ini berfungsi untuk mencuci atau mengirigasi luka. Yang berikut ada wadah. Wadah penampungan ini adalah wadah yang berfungsi untuk menampung normal salin yang akan kita gunakan ketika mengirigasi luka. Yang berikut ada syringe. Syringe di sini adalah untuk proses irigasi. Kita tidak lagi menggunakan normal salin, tetapi langsung menggunakan syringe yang telah diisi dengan cairan normal salin. Yang berikut ada obat. Obat di sini adalah obat yang berfungsi untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan jaringan pada luka. Sekian alat-alat yang akan kita gunakan. Mari kita lanjut dalam prosedur yang akan kita lakukan. Pagi Ibu, perkenalkan nama saya perawat Ade Vivi. Ibu ini namanya siapa ya? Oh, Ibu Gina. Oh, Ibu, pagi ini saya mendapatkan order dari dokter bahwa Ibu harus dilakukan perawatan luka. Apakah Ibu bersedia? Ya Ibu, perawatan luka ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan jaringan dan membantu untuk mempercepat penyembuhan luka Ibu. Oke Ibu, karena Ibu sudah bersedia, saya permisi untuk cuci tangan ya. Bu, apa Ibu sudah siap? Oh iya, saya saat ini akan mengalas underpad ya di bawah tangan Ibu. Ini bertujuan supaya nanti cairan yang saya gunakan itu tidak merembes ke tempat tidur Ibu. Oke Ibu, permisi ya Bu, tangannya diangkat ya. Ya, permisi Bu. Permisi Ibu ya. Oke, tangannya diangkat sekali lagi Bu. Ya. Oke, sudah selesai ya Bu, saya alas. Saat ini saya akan melepaskan plester yang menempel di luka Ibu ya, dan juga ini pembalut atau kasanya ya Bu. Oke Bu, nanti saya gunakan air ya supaya gampang untuk dilepaskan agar Ibu tidak merasa kesakitan. Permisi ya Bu. Ya Bu. Oke Ibu, ini sudah bisa dicabut ya. Permisi Bu ya, kalau sakit bilang.
Misi. Sakit ya, Bu? Oh, tidak. Oke. Jadi, ini karena sudah terkontaminasi akan dibuang di bengkok. Setelah melepaskan plesternya, saat ini saya ingin mengkaji area luka Ibu ya. Permisi, Bu, saya mengukur dulu. Oke, Ibu, ini perkembangan lukanya cukup baik ya, Bu. Karena ini lukanya semakin hari semakin kecil. Ini panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm, dan kedalamannya 2 cm juga, Bu. Terus ini di area luka Ibu itu sudah berwarna bagus ya, Bu. Ini merah-merahnya ini bagus. Dan di sekitar kulit area luka Ibu itu tidak ada warna-warna hitam. Warna-warna hitam itu tuh yang menghambat pertumbuhan dari jaringan Ibu. Jadi ini di luka Ibu sangat bagus, Bu. Terus apabila saya tekan begini, apakah sakit, Bu? Oh, tidak ya. Oh, itu juga sangat bagus, Bu. Karena itu menandakan bahwa luka Ibu itu semakin berkembang menjadi baik ya, Bu. Oke, Ibu, saat ini saya akan membersihkan area luka Ibu ya menggunakan air steril, Bu. Misi, Ibu. Oke, sudah selesai, Ibu. Oke, Ibu, saat ini saya akan mulai untuk memberikan perawatan luka pada Ibu dengan menggunakan teknik steril ya, Bu. Oke, sebelumnya saya akan memakai glove steril terlebih dahulu. Saat ini saya akan menggunakan glove steril. Saat ini saya akan melakukan perawatan luka secara steril ya. Permisi ya, Bu, ini saya bersihkannya dari dalam keluar karena ini bukan luka yang infeksi ya, Bu. Kalau nyeri bilang ya, Bu. Permisi. Permisi ya, Bu. Oke, sudah selesai ya, Bu. Saat ini saya akan memberikan obat. Terima kasih. Jadi obat ini, Bu, berfungsi untuk membantu dalam pertumbuhan jaringan-jaringan paru. Kenapa saya tidak memberikan antiseptik? Karena antiseptik nantinya bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang baru saja bertumbuh, Bu. Begitu. Oke, sudah selesai ya, Bu. Oke. Karena saya telah selesai melakukan perawatan dan juga telah memberikan obat, sekarang saya akan menutup luka Ibu ya. Ini saya gunakan cara penutupan luka yang tradisional ya, Bu, karena ini luka Ibu, luka yang agak kering dan juga boleh digunakan dengan penutupan luka yang tradisional. Permisi ya, Bu. Oke, Bu, saya gunakan plester ya. Permisi, Bu. Oke, satu lagi. Nah, sudah selesai, Bu ya. Oke, penutupan lukanya sudah selesai ya, Bu. Bu, perawatan luka dan pemberian obat di luka Ibu itu sudah selesai. Sekarang saya akan membereskan barang-barang saya ya, Bu. Permisi, Bu. Nah, Bu, saat ini saya akan mengangkat
underpad yang ada di bawah tangan ibu. Bu, bisa tangannya diangkat, Bu. Permisi ya, Bu. Ya, permisi, Bu. Angkat lagi, Bu. Ya. Permisi ya, Bu. Oke. Bu, saya permisi sebentar untuk cuci tangan ya. Bu, prosedur saya telah selesai dan saya akan kembali ke nursing station. Kalau ibu merasa tidak nyaman atau ada yang perlu saya bantu, ibu bisa menekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur ibu. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan ibu bisa segera melapor kepada saya ya. Nanti ibu istirahat dan menjaga posisi yang nyaman supaya luka ibu cepat sembuh, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi yang disediakan oleh rumah sakit dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter jangan lupa diminum ya ibu. Saya permisi, semoga cepat sembuh, Tuhan memberkati. Setelah selesai melakukan perawatan luka, jangan lupa untuk mendokumentasikan ketika kembali ke ruangan perawat mengenai hal-hal yang telah dilakukan ataupun ditemukan selama perawatan luka. Sekian video dari saya. Jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan, harap dimaklumi dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak, tetapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.